Di tangan saya ini ada sebuah surat yang belakangan ini menuai kontroversi, teman-teman. Karena surat ini ditujukan kepada sebuah kementerian dengan sebuah permintaan yang nyeleneh gitu. Dan surat ini dikeluarkan oleh seorang gubernur, tapi gubernurnya beragama Kristen. Mungkin teman-teman jadi bertanya, emang iya? Iya loh, saya bacakan ya. Surat ini punya kop surat resmi dengan title di sana adalah Gubernur yang Kebetulan Kristen. Jakarta 9 Juni 2020, kepada yang terhormat Menteri Literasi dan Pembukuan Dirjen Per-PDF-an di Jakarta. Perihal penghapusan PDF The Da Vinci Code berbahasa Indonesia. Dengan hormat. Sehubungan dengan munculnya buku versi PDF The Da Vinci Code berbahasa Indonesia di internet, maka dengan ini dapat disampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut. 1. Masyarakat Kristen Indonesia sangat keberatan dan resah dengan adanya PDF tersebut. 2. Bahwa PDF tersebut sangat bertolak belakang dengan adat dan budaya masyarakat Kristen Indonesia yang memiliki falsafah, ketuhanan yang Maha Esa, dan juga mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkenaan dengan hal tersebut, kami harapkan Bapak melalui Dirjen Per-PDF-an dapat menghapus PDF tersebut dari internet dan menghindari kemungkinan munculnya PDF-PDF sejenis di kemudian hari. Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Apa yang teman-teman barusan saksikan itu jangan dianggap serius ya. Kita lagi berada di tengah-tengah masa pandemi, jadi nggak usah ribet. Kita tanggapi segala sesuatu dengan santai aja. Jadi gini, kalau teman-teman bingung apa sih yang barusan gue lakuin, jadi ide seperti itu tadi adalah sebuah ide yang muncul setelah gue menyaksikan logika Ade Armando yang berjudul Dicoret dari Suku Minang Akibat Injil Berbahasa Minang. Jadi ini semua bermula dari surat Gubernur Sumatera Barat yang meminta kepada Menkominfo untuk menghapus aplikasi Kitab Injil Berbahasa Minang yang kemudian memicu kontroversi ya. Nah sekilas kalau kita lihat isunya ini seolah-olah adalah isu agama budaya ya. Dan kelihatannya diduga nih ya, ada agenda politik yang sengaja menggunakan isu agama seperti ini. Yang membuat kita sedih adalah kita melihat ada fakta-fakta di mana untuk kepentingan politik agama itu dibawa-bawa. Dan akibatnya yang jadi korban ya rakyat sendiri. Dan menariknya, Bang Ade Armando ini mengkritik kebijakan tersebut, lalu katanya dia kemudian dipecat sebagai orang Minang karena mengkritik ya. Nah, jadi ceritanya teman-teman gue pengen menanggapi isu ini juga, tetapi dengan cara yang tidak biasa. Nah, bagaimana jika surat dari Gubernur Sumatera Barat itu gue create ulang dengan menggunakan logika yang mirip, tetapi dengan memakai adat dan budaya Kristen. Karena gue yakin kalau misalnya gue mengkritik langkah yang diambil oleh Gubernur Sumatera Barat ini sebagai seorang Kristen, ntar ada sebagian kelompok dari sono yang sensitif gitu. Lalu kemudian dibilang, lu bukan orang Minang gitu kan ya, jadi jangan ikut campur. Oke, ya udah. Meskipun ya gue yakin teman-teman dari Minangkabau juga bukan orang-orang yang berpikiran terbelakang dan orang-orang yang seharusnya sudah berpikiran luas dan cerdas juga sih. Tapi ya udah, kita pakai cara yang lain deh ya. Jadi gue menggunakan cara satir seperti ini. Nah, jadi gue memakai objek yang lebih netral, yaitu PDF dari novel karangan Dan Brown, yaitu The Da Vinci Code. Yang kalau teman-teman ikutin, teman-teman tahu bahwa novel ini adalah sesuatu yang kontroversial karena mengandung kisah fiksi bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus menikah, dan berbagai macam teori konspirasi tentang Yesus yang sebenarnya kalau mau ditanggapi dengan model bumi datar dan sumbu pendek, maka orang Kristen ngamuk-ngamuk begitu ya. Jadi anggapannya ini ada seorang pemimpin daerah yang kemudian menanggapi beredarnya PDF dari novel The Da Vinci Code, tetapi dengan cara yang agak lebay begitu ya. Dan gue memposisikan sebagai seorang Kristen yang memakai akal sehat, mengkritik kebijakan dari gubernur yang beragama Kristen itu. Sekali lagi ini satir, tolong nyimaknya dengan cara yang santai aja.
Jadi gue punya 3 kritik terhadap gubernur Kristen tersebut. Yang pertama, Pak Gubernur, Anda itu agaknya lebay deh. Anda di dalam surat tersebut mengatasnamakan masyarakat Kristen. Pertanyaannya, masyarakat Kristen yang mana? Faktanya adalah nggak semua orang Kristen berpikiran pendek dan baper seperti itu. Jadi lain kali saran saya, hati-hatilah menempatkan posisi. Ingat Pak Gubernur, Anda itu pemimpin daerah yang menaungi seluruh rakyat di daerah Anda. Yang kenyataannya tidak semua rakyat Anda itu beragama Kristen. Ada juga dari mereka yang mungkin menjadi agnostik atau ateis, dan Anda tidak bisa menolak mereka sebagai rakyat Anda sendiri, bukan? Anda pun tidak bisa memaksa seluruh rakyat yang ada di daerah Anda itu untuk tidak boleh membaca The Da Vinci Code. Untuk membaca sesuatu itu hak pribadi setiap orang, Pak. Zaman itu telah berubah, zaman udah maju, informasi begitu mudah didapat, sehingga mereka bisa aja untuk membacanya. Meskipun tidak di dalam bahasa Indonesia, mereka bisa akses dalam bahasa Inggris kok. Jadi gini, Pak Gubernur, coba agak jernih mikirnya. Yang kedua, Pak Gubernur, Anda ini sepertinya salah menempatkan proporsi dan definisi soal adat dan budaya Kristen Indonesia. Hanya karena novel atau buku PDF The Da Vinci Code ini menentang ketuhanan Yesus, tidak berarti itu menentang adat dan budaya orang Kristen Indonesia dong. Justru dengan adanya novel The Da Vinci Code ini, orang Kristen pikirannya bisa lebih terbuka. Orang Kristen harus lebih serius lagi mendalami ajaran Kristen dan mencoba menguji keabsahan dari iman Kristen itu sendiri. Jadi argumentasi diadu dengan argumentasi yang logis. Nah, itu adalah mentalitas iman Kristen yang benar. Memang sih ada beberapa dari orang Kristen yang ketika membaca buku The Da Vinci Code ini akhirnya terpengaruh sama teori konspirasi yang ada di dalamnya. Itu ada. Tetapi nggak apa-apa, sebenarnya itu adalah sebuah proses bagi mereka untuk menemukan iman mereka yang benar. Di dalam kekristenan harus ada ruang untuk dialog, ada ruang untuk diskusi, ada ruang untuk saling mengoreksi. Kekristenan yang sehat itu tidak menghakimi mereka yang bertanya dan mempertanyakan imannya. Nah, justru dengan model anti kritik seperti ini, Pak Gubernur kok kelihatan nggak pede banget sama ajaran Kristen yang Bapak anut. Masa sih dengan adanya PDF dari novel The Da Vinci Code itu kemudian membuat orang-orang Kristen yang ada di daerah yang Bapak pimpin berbondong-bondong jadi agnostik atau jadi ateis? Kok kelihatannya Bapak jadi nggak pede banget dengan iman yang Bapak anut sendiri? Yang ketiga, lagi pula ya Pak Gubernur, seandainya nih ada di antara rakyat Bapak yang kemudian menjadi agnostik atau ateis gara-gara buku The Da Vinci Code tersebut, masakan kemudian orang tersebut bukan saudara kita, saudara sebangsa? Masakan dia bukan orang Indonesia karena dia menjadi seorang agnostik? Beragama nggak perlu sampai sebaper itulah Pak. Hanya karena seseorang menjadi agnostik atau ateis kan tidak serta-merta menjadikan dia sebagai seorang kriminal. Ingat Pak, Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi semua orang, bahkan termasuk pendosa sekalipun. Di dalam perumpamaan anak yang hilang, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Bapa di sorga itu seperti seorang bapa, ayah yang menanti anaknya yang hilang, yang pergi dari rumah, menanti untuk kembali pulang. Jadi, mengasihi Pak Gubernur itu adalah inti dari ajaran Kristen. Atau kecuali Pak Gubernur meyakini sebuah ajaran yang mengesahkan persekusi terhadap orang yang tidak sepaham atau kaum yang berbeda dengan iman Kristen. Ya, itu lain cerita. Nah, menurut teman-teman bagaimana tentang isu ini dan tentang cara satir ini? Menurut teman-teman, apakah isu ini beneran mengakibatkan keresahan masyarakat atau keresahan dari sekelompok orang aja? Dan menurut teman-teman, bagaimanakah seharusnya kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, yang plural seperti bangsa kita, bangsa Indonesia ini? So, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar di bawah, atau mungkin ada teman-teman yang mau sampaikan komen pakai satir juga. So, sampai di sini saja kira-kira pembahasan kali ini, dan semoga konten seperti ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. So, make it simple, make it meaningful, make God bless you.